Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 1 marketing yang beranggotakan Saya Ahmad Fauzan Azim. Saya Alfa Yuda Putri. Saya Amirah Kamila Safitri dan saya Muhammad Rizky Karyadi. Nah, pada video ini kami akan menunjukkan cara menggunakan software Post Viewers dan Publish or Perish. Lebih lengkapnya yaitu cara menarik data riset dengan Publish or Perish dan memetakan riset dengan Post Viewers. Nah, sebelum masuk ke tutorial penggunaan, kami akan menjelaskan apa sih itu Post Viewer. Nah, jadi Post Viewer itu merupakan sebuah software yang digunakan untuk memvisualisasikan bibliografi atau dataset yang berisi file bibliografi, yaitu judul, pengarang, penulis, jurnal, dan seterusnya. Nah, dalam penelitian, Post Viewer itu digunakan untuk memvisualisasikan dan menganalisis jaringan bibliometrik. Oke, selanjutnya kami akan mencoba menjelaskan mengenai apa itu Publish or Perish. Publish or Perish itu merupakan alat atau tools yang dirancang untuk membantu individu ataupun akademisi dalam mencari dan menganalisis sumber informasi yang dibutuhkan. Publish or Perish juga dapat membantu menyeleksi artikel-artikel di database online sesuai dengan kualitas artikel tersebut. Nah, setelah penjelasan mengenai pengertian dari Post Viewers dan Publish or Perish, kita akan menjelaskan mengenai tutorial bagaimana sih menggunakan software dari Publish or Perish dan Post Viewer. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai tutorial dari software Publish or Perish. Pertama, sudah pasti ya, untuk membuka aplikasi dari Publish or Perish-nya. Oke, ini sudah terlihat ya. Seperti ini adalah tampilan utama dari software Publish or Perish. Selanjutnya bisa diklik yaitu di bagian Google Scholar. Nah, di situ bisa terlihat ya. Ada data dengan authors, publication name, title word, keyword, tahun penerbitan, dan ISSN. Di situ bisa teman-teman isi sesuai dengan jurnal yang ingin teman-teman cari, gitu ya. Nah, contoh yang kita akan cari yaitu jurnal mengenai brand awareness. Di situ juga teman-teman bisa mengcustom tahunnya. Di sini kami akan mengcustom tahun jurnal dari tahun 2015 sampai 2021. Dengan resultnya kita maksimali di 200 saja. Oke. Setelah itu bisa teman-teman cari atau search ya. Nah, seperti itu hasilnya teman-teman. Jadi ada banyak sekali ya. Ada 200 jurnal yang berkaitan dengan brand awareness. Setelah mendapatkan data tersebut, teman-teman bisa simpan dengan cara klik save. Dan format filenya bisa RIS atau REF Manager. Dan pilih file folder serta name file yang akan dicantumkan. Nah, tadi sudah dijelaskan langkah-langkah menggunakan software Publish or Perish. Lalu berikutnya kami menjelaskan langkah-langkah penggunaan software Post Viewers. Yang pertama tentunya kita buka dulu aplikasi Post Viewers-nya. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi software Post Viewers. Lalu selanjutnya kita klik create yang ada di panel sebelah kiri. Nah, lalu kemudian kita pilih create a map based on text data. Kemudian klik next. Nah, selanjutnya kita pilih read data from reference manager files karena kita akan menggunakan file berekstensi RIS yang diambil dari Publish or Perish. Lalu kita klik next. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan mengupload file RIS yang tadi sudah kita download dari Publish or Perish dengan cara klik browse, lalu mencari file yang akan kita upload.
Nah, yang ini, lalu selanjutnya kita pilih next. Dan kita di sini akan memilih yang checklist title and abstract file. Lalu next lagi. Nah, ini lagi proses ekstrak. Nah, selanjutnya itu yang ini yang binary counting saja, dan selanjutnya klik next. Nah, di sini itu kita akan maksimum number of occurrence-nya, kita akan mengambil di 5 saja, dan kita pilih next lagi. Lalu untuk yang number of terms, kita akan naikkan menjadi 50. Next. Nah, ini kita harus memilih lagi terms yang akan kita hapus itu, misalkan yang kurang sesuai itu yang paper, lalu ada student. Nah, oke, cukup. Lalu finish. Nah, ini proses ekstraknya sudah selesai. Oke, jadi itu sekarang kita masuk ke hasil visualisasi. Jadi terdapat 3 tampilan visualisasi di FOSS-Viewers. Bisa lihat di atas tuh ada network visualization, overlay, dan density visualization. Nah, kalau di network itu akan memperlihatkan jejaring antar term yang divisualisasikan. Kalau di overlay itu akan memperlihatkan jejak histori penelitiannya. Kalau di density itu akan memperlihatkan kerapatan atau penekanan pada kelompok penelitian. Nah, density dapat digunakan untuk melihat bagian riset yang masih jarang dilakukan. Pada panel sebelah kanan, Vivi menyiapkan beberapa fitur visualisasi, misalnya pengaturan weight yang dapat dipilih berdasarkan link, occurrence, jumlah dokumen, dan lainnya. Pilihan label menggunakan circle atau frame, pengaturan font, max length untuk mengatur beberapa karakter yang akan tampil pada setiap circle atau frame. Nah, sementara pada bagian panel di kiri itu, kita bisa melakukan beberapa hal. Nah, jadi visualisasi ini bisa kita simpan dalam bentuk format PNG. Nah, lalu penyimpanan hasil kerja FOSS-Viewer ini ke dalam file yang dibuka kemudiannya. Lalu file penyimpanan ini juga ada 2 jenis. Yang pertama itu map, yang kedua itu network. Nah, nanti untuk file hasil penyimpanan yang berjenis map itu akan berisi data yang divisualisasikan, yaitu term, occurrence, weight, dan lainnya. Nah, sedangkan data di file map ini bisa dibuka dengan menggunakan spreadsheet untuk ditampilkan dalam table. Nah, oke, teman-teman, itu dia penjelasan singkat mengenai tutorial penggunaan software Publish or Perish dan FOSS-Viewer. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan. Semoga video kami dapat membantu teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa ya untuk share video ini ke penjuru negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.